Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin banyak banget yang tanya nih, kenapa sih Bang ini makin kesini makin banyak orang yang hujat Sintayong? Apakah lantaran AFF? Tapi sejak kalah dari Cina, Sintayong makin disorot nih. Oke, buat kami gini loh ya, kami ini tuh cuma seorang rakyat, cuma penonton, cuma pengamat bola, dan cuma seorang supporter. Lalu apa kepentingan kami kalau kami harus kritik ataupun harus nyinyirin pelatih timnas atau nyinyirin pemain timnas dan lain-lain? Kan gak ada untungnya juga buat kami. Atau gini deh ya, kalian nih contohnya ya, kalian ini kan cuma supporter ya, cuma rakyat, cuma penonton gitu kan. Kan mungkin kalian gak akan ada keuntungan juga kalau kalian nyinyirin pelatih atau pemain timnas, nggak ada kan? Kalau memang ada di antara kalian yang hujat pelatih atau pemain timnas, itu pasti kalian terpengaruh dari ucapan orang-orang seperti Toel dan pasukannya, seperti Arya Sinulinga. Karena kalau buat kami gini loh ya, orang-orang yang sok sibuk nyinyirin atau ngehujat pelatih atau pemain timnas itu, mereka memang punya keinginan, punya tujuan loh ya. Dan mereka ini sengaja mempublikasikan atau memposting di media sosial apa yang mereka inginkan agar dapat dukungan dari netizen kita. Sebab netizen kita ini mudah banget loh dikompor-komporin. Sebenarnya netizen kita itu nggak ada yang peduli sama pemain timnas atau pelatih timnas. Mau gimana timnas pun ya mereka sebenarnya cuma nonton. Tapi karena mereka dikompor-komporin, karena mereka dipanas-panasin, akhirnya mereka pun kepancing. Akhirnya ikut-ikutan nyinyirin atau hujat pelatih dan pemain timnas. Itu kan realitanya. Karena memang faktanya kalau buat kami pribadi ya, orang-orang yang sibuk nyinyirin Sintayong dan pemain timnas itu memang semua ada keinginannya, ada maksudnya tersendiri. Contoh nih Toel ya, sibuk nih nyinyirin Sintayong karena emang ada maksud tertentu. Mungkin aja dia ini ingin balik lagi ke PSSI, mungkin aja dia ini ingin dipakai lagi sama PSSI, atau mungkin aja dia ini pengen nitip pemain lagi ke timnas gitu kan. Lalu Fahri Husaini sibuk banget nyinyirin Sintayong, kan udah jelas Fahri sendiri bilang pengen gantiin Sintayong. Bahkan dia pernah bilang kayak gini, jika saya dipercaya oleh PSSI gantikan Sintayong, saya akan bawa timnas ke Piala Dunia. Itu kata dia loh ya, berarti bener dong ada tujuannya. Lalu siapa lagi? Anton Sanjoyo kritik terus Sintayong karena emang dia mantan pejabat LIB ya, mungkin aja ingin balik lagi ke LIB. Siapa lagi? Arya Sinulinga yang kemarin keras banget kritik Sintayong. Lah kita tahulah sifatnya Arya kayak gimana. Arya itu kan kesono bilang ono, kesini bilang gini, paham? Jadi intinya kalau buat kami pribadi ya, semua orang-orang yang coba nyinyirin ataupun nyinggung Sintayong dan para pemain timnas itu pasti punya tujuan dan maksud-maksud tertentu. Sebab kalau kita nih cuma sebagai penonton atau supporter, nggak bakalan dong sibuk nyinyirin pelatih atau pemain timnas, kan nggak dapat apa-apa juga. Kita mah sebagai penonton ya, timnas menang kita hore-hore, timnas kalah ya kita kecewa, itu aja kan. Kemarin kita sama-sama dengar ya, Arya Sinulinga ini sedikit menyentil Sintayong soal AFF. Dia bilang PSS itu nggak mau intervensi ke pelatih, PSS itu cuma menyediakan pemain, Sintayong yang ngepilih. Tapi Sintayongnya keras kepala, nggak mau katanya. Lah emang kita pernah lihat Sintayong nolak secara langsung? Atau gini deh ya, apakah kita ini pernah ngeliat nggak sih, ada videonya nggak sih ketika nih PSSI nawarin pemain ke Sintayong, terus Sintayongnya nolak? Apakah ada? Kan kita nggak pernah lihat videonya. Itu kan cuma katanya, yang namanya katanya, yang nggak ada yang tahu. Kita kan nggak tahu alasan sebenarnya kenapa Sintayong pakai pemain U22 di AFF. Apakah memang murni karena ingin membuat tim ini tuh atau membentuk tim ini untuk SEA Games, atau memang ada apa ya, perjanjian atau perihal-perihal lain gitu kan, kita kan nggak tahu. Jadi intinya kalau buat kami pribadi gini loh ya, kita ini sebagai penonton atau supporter ya udah sih, ngapain juga ikut-ikutan ribet, ngapain juga ikut-ikutan ribut, kita tinggal nonton aja kok. Yang ribet itu, yang ribut itu, yang ngeributin itu mereka tuh yang punya tujuan aja. Sebab kalau kata mereka bilang Sintayong ini jelek dan bagusan pelatih anu, lah buktinya Sintayong mampu kok hadirkan rekor-rekor yang belum pernah dicapai oleh pelatih-pelatih timnas sebelumnya, betul nggak?
Sekarang pertanyaannya, emang ada ya pelatih yang selalu bagus mulu setiap saat? Emang ada? Nggak ada. Setiap pelatih itu pasti ada jeleknya, ada pas bagusnya, pas jeleknya. Siapa pelatih yang selalu bagus? Pep Guardiola, Jose Mourinho, atau Carlo Ancelotti? Mereka pun sama. Ada kala bagus, ada kala jelek. Buktinya mereka pindah-pindah klub tuh. Ingat ya, semua pelatih itu bukanlah dewa. Sintayong itu bukan dewa, bukan pesulap yang setiap saat bawa timnas akan selalu menang. Gak ada satu pelatih pun yang akan hadirkan kemenangan setiap saat buat tim yang dilatihnya. Gak ada. Setiap pelatih pasti mengalami kekalahan dan jebloknya juga ada. Kalau Sintayong disalahkan, kenapa pakai pemain U22? Kenapa nggak pakai pemain di diaspora? Lah emang bisa pemain diaspora kita dipanggil ke timnas? Buktinya 3 orang aja itu susah banget. Sekarang gini deh, Malaysia banyak berapa sih? Berapa banyak sih? Banyak berapa? Berapa banyak sih pemain naturalisasinya di AFF? Tapi nggak bagus-bagus amat juga tuh Malaysia di AFF. Nah sekarang di AFF ini, gara-gara AFF mereka membanding-bandingkan antara Sintayong dengan Pak Hang Seo. Emang kalau pertanyaannya saya balik, emang siapa sih pelatih di ASEAN yang paling bagus? Apakah Pak Hang Seo? Lah buktinya gini aja deh, Pak Hang Seo bisa nggak bawa timnas Vietnam lolos Piala Dunia? Di round 3 berapa poin sih ya Pak Hang Seo dapat? Cuma 4 poin loh. Atau ngebandingkan dengan pelatih timnas Thailand di 2018 di round 3, Masa Tadaisi. Masa Tadaisi di 2018 bersama timnas Thailand itu cuma koleksi 3 poin aja tuh di round 3. Jadi paham ya, setiap pelatih itu nggak mungkin selalu bagus. Ada masanya, masanya bagus, ada masa jeleknya juga. Sintayong memang sejauh ini jelek ya, atau selalu gagal ya di AFF. Tapi kan siapa tahu justru di tangan Sintayong Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir aja pernah bilang kok AFF itu nggak prioritas lo ya. Masih inget dong Erick Thohir bilang gitu. Yang prioritas itu Asia, dunia, dan Olimpiade. Lah kenapa dikomporin sana sini, apalagi usai imbang lawan Laos dikomporin sama Toel, kok tiba-tiba bilang AFF itu penting? Apa artinya? Ya silakan jawab sendiri. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC senior U23 kita harus serius. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Gitu. Itu yang saya tahu. Lanjut ya, bursa transfer datang. PSIS justru dihadang. Ya, PSIS dihadang oleh FIFA. FIFA resmi menjatuhkan atau mengirimkan surat cinta pada PSIS berupa registration ban. PSIS dapat sanksi ini lantaran tunggakan gaji. Di sini gaji yang ditunggak katanya sih gajinya Flavio Beck Junior nih di tahun 2020 silam. Katanya Flavio ini udah tunggu 4 tahun lebih nih, tapi nggak diselesaikan juga oleh pihak PSIS. Akhirnya ya Flavio ngelaporin lah ke FIFA. Tapi menurut pihak PSIS, saat ini PSIS sudah berkomunikasi dengan FIFA dan Flavio Beck Junior juga. Jika ini nggak selesai juga ya otomatis PSIS nggak bisa belanja nih, sementara PSIS udah lepas pemain asingnya. Tenang, ada bos Yoyo, semua bisa diatur. Arema FC resmi memecat Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, Joel Corneli maksudnya. Mirip sih masalahnya. Joel Corneli sendiri justru kaget nih dirinya dipecat. Padahal dia ini kalau kami lihat track recordnya 20 laga bersama Arema, laga resmi ya. Dia ini cukup bagus sih track recordnya, 9 kali menang, 6 kali imbang, dan 5 kali kalah. Bahkan Corneli ini persembahkan gelar juara Piala Presiden loh sama Arema. Nah, usai dipecat, Corneli sendiri mengatakan jika setiap tim di Indonesia ini seperti ini, nggak menghargai yang namanya proses dan program, ya akan sulit. Liga ini akan jadi liga yang baik, gitu kata dia.
Ada, baru tahu ya Coach, kalau orang Indonesia itu nggak sabaran. Orang Indonesia mah nggak mau tahu yang namanya kalah dan minus, apalagi yang namanya progres dan proses. Di Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu kebanyakan yang penting menang. Menang dipuja, kalah dihujat. Itulah tipikal orang Indonesia. Jadi kalau melatih di Indonesia nggak usah bicara proses dan progres, sebab orang Indonesia itu pengennya semuanya serba instan. Dari Persis Solo dikabarkan sudah deal dengan penyerang milik Johor Darul Takzim, Fernando Forestieri. Pemain Italia berusia 34 tahun ini saat ini memang jarang ditampilkan oleh JDT. Baru lakoni 2 laga di JDT dan cetak 2 gol. Persis Solo kabarnya akan mendapatkan Forestieri ini dengan status pinjaman sampai akhir musim dengan opsi permanen, sebab kontrak Forestieri ini masih tersisa sampai Mei 2025. Berarti kalau ini jadi udah 2 ya, yakni Joao Pedro dari Sabah FC dan Forestieri dari JDT. Katanya sih pengumumannya akan segera diumumkan nih. Kalau jadi loh ya. Kenapa kami bilang kalau jadi? Ya kalian harus tahu lah, yang namanya di bursa transfer itu berkali-kali kami bilang sebelum ada tanda tangan, sebelum ada pengumuman resmi, meskipun banyak yang bilang kata si anu deal, kata si anu don deal, masih bisa berubah loh ya, masih bisa menjadi apapun. Ya itulah, karena itu faktanya bursa transfer sepak bola. Seperti yang satu ini, di akun Transfer News ini memposting jika Matius Pato udah deal ke Borneo FC. Ya kami sih nggak bisa komentarin ini ya, kan kami bilang, udah sering bilang sebelum ada pengumuman resmi dari pihak klub, semuanya masih bisa berubah. Ya mungkin aja Pato balik lagi ke Borneo, sebab ya kita lihat laga kemarin Leo Gaucho dicadangkan dan Borneo kalah dari Persebaya ya, yang mungkin aja Borneo ingin menambah daya gedor di lini serangnya dia. Lah katanya Pato ke Persib bang. Nah, siapa yang bilang? Kami nggak pernah bilang Pato ke Persib. Kami yang bilang gini, kami bilang waktu itu kabarnya Pato ini udah don deal secara lisan. Masih inget dong yang nonton video kami bilang Pato don deal secara lisan. Masa nggak ngerti maksudnya don deal secara lisan? Don deal secara lisan itu bukan berarti resmi, cuma omongan aja lo ya. Nih, kami kasih contoh yang namanya don deal secara lisan. Gini nih contohnya nih. Nih kata Persib nih ya. Pato, kami ajukan tawaran nih sama kamu. Kamu mau nggak ke Persib? Dengan rincian nanti kita bicarakan. Terus dijawab sama Pato, ya saya sih oke aja, silakan hubungi agen saya. Itu loh yang namanya don deal secara lisan. Ya ujung-ujungnya yang berperan di sini adalah agennya si Pato. Ya siapa tahu emang orangnya Persib ini nggak becus nego dengan agennya Pato. Sebab ya kita tahu lah, setelah Teddy Cahyono out emang nggak ada yang pinter soal nego-negoan di Persib. Tapi intinya ditunggu aja apakah Pato ini ke Borneo FC atau ke Persib. Tapi kalaupun benar ke Borneo FC ya berarti benar dong tebakan kami waktu itu. Kan kami pernah bilang ada beberapa klub di Indonesia yang mengincar Pato seperti Borneo, Persib, Persebaya, juga Persija dan Bali United ya. Tapi kalau tebakan kami waktu itu bilang kalau tebakan kami Minsi ke Borneo ya. Dan kalau ini benar ya berarti benar dong. Kenapa waktu itu kami bilang Persib itu dengan Matius Pato baru don deal secara lisan. Nah sekarang dengar sendiri ucapan dari manajer Persib WHU ya, Haji Umum Mutar ya. Untuk paruh musim sendiri untuk rekrut ini bagaimana kabarnya? Tunggu aja sebentar lagi ya. Saya tidak bisa bicara ini si Asif karena saya sudah bicara panjang dengan pelatih. Ya, gitu. Saya tahu apa keinginan pelatih, apa siapa begini ya. Tapi kan saya ya semuanya juga nanti pelatih yang ngomong siapa yang di Rekrut ya. rekrut dan sahan dialungkan. Dengan 5 juga, Pak. Dengan 5 juga. Itu mah urusan pelatih. Saya dengan Pak Mumu ya. Kan 5 teh bisa jadi telo. Siap, Pak Haji atau non? Ya sekali Pak Haji. 5 teh jadi genap, kadang bisa wae. Oke. 5 teh bisa jadi genap 7, jadi telo. Pelatih meureun. Oke. Atau non Pak Haji, sehat selalu.
Gimana? Kalian udah ngerti nggak nih apa yang diomongin sama WHO? Nggak ngerti juga ya? Ada, ya udah saya jelasin. Nih, kata WHO, pan 5 teh bisa jadi tilu, yang artinya kan 5 bisa jadi 3. 5 di sini maksudnya Mayason 5 lo ya. Jadi 3 ya mungkin Persib ngedapatin pemain dengan identik nomor 3 atau berposisi di nomor 3. Nomor 3 itu back lo ya. Terus WHO bilang T5 teh bisa jadi genep, yang artinya dari 5 bisa jadi 6. Nah silahkan tebak sendiri pemain yang identik dengan nomor 6 atau berposisi di posisi 6. Itu artinya gelandang jangkar lo ya. Lalu WHO juga bilang iya mah bisa jadi genep 7 jadi natilu, yang artinya ini mah nggak bisa jadi 6-7 jadinya 3, yang artinya mungkin Persik gagal dapatin si nomor 7, maksudnya Pato lo ya, dan bisanya ngedapatin nomor 6 atau 3. Nah sekarang kalian tebak aja nih pemain yang identik atau ada hubungannya dengan 3 dan 6 itu siapa? Apakah 36 miliknya Renan Alves atau Sadir Ramdhani dengan 67 atau Lukas Daroha dengan identik nomor 3? Yaitu aja sih. Intinya gini deh ya, kami ini ya emang dekat dengan Persib, tapi kan yang mengetahui soal transfer pemain itu dondil nggak dondilnya atau resmi atau enggaknya kan tergantung dari pihak manajemen Persib dan pelatih Boyan Hodak itu sendiri. Ya kami nggak bisa intervensi atau maksa-maksa Boyan Hodak buat ngasih tahu siapa sih coach pemain yang udah resmi, kan nggak bisa. Karena berkali-kali kami tanyakan pada Boyan Hodak ini selalu ngeles. Dia ini cuma bilang, saya lagi berusaha mendapatkan penggantinya Deddy Kusnandar yang cedera cukup lama. Dan mungkin ini tebakan kami ya. Ya opsinya salah satunya mungkin memulangkan Abdul Aziz. Karena kan Abdul Aziz cuma pinjaman ke Persis Solo. Berarti nggak jelas dong bang siapa pemain yang akan merapat ke Persib. Bukan nggak jelas, tapi belum dikasih tahu secara rinci dan resmi. Yang pasti yang kami tahu loh ya, memang udah ada 3-4 pemain yang akan gabung ke Persib di putaran 2 ini. Salah satunya Zalnando dan Fred Butuan ya. Nah yang 2 atau 3 lagi ini kami pun belum tahu pasti sebab baru sebatas dondil aja dan ini masih bisa berubah. Nah takutnya gini deh, kami sebutkan si Anu nih, kata Boyan Hodak si Anu nih, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan dibatalin sama si pemain atau agennya, kan kami juga yang disalahin. Lu hoak katanya si Anu jadi ke Persib tiba-tiba nggak jadi. Nah itulah makanya kami bilang nikmatin aja rumornya sebelum diumumin sama pihak klub, jangan dibawa serius, itu masih sebatas rumor.